Saya lanjutkan kembali dua sisi pemirsa dengan dua orang narsum lainnya yang sudah bergabung di sini. Selamat malam Bung Nasrullah. Selamat malam. Apa kabar? Digunakan mic-nya boleh? Ya. Sehat ya? Malam Anggi, alhamdulillah ya. baik. Dan di sebelah sana ada Bung Haris Azhar, selamat malam. Malam, karena nanti ini juga naik di YouTube karena orang nontonnya pagi juga, jadi selamat malam, pagi, siang, sore. Nah. Oke, bakal diputar. Ini visioner sekali nih ya. Oke, sebelum ke Bung Haris saya mau ke Bang Nasrullah dulu. Tadi kan saya sudah sempat berbincang dengan Dinar juga, mungkin Bapak-Bapak juga mengikuti tadi ya, dengan kuasa hukum Dinar juga. Tadi yang sempat saya garis bawahi, tadi pernyataan Mas Fahmi adalah berharap, ini kuasa hukum dan kliennya berharap agar kasus ini tidak diproses karena dengan Dinar ini stres karena situasi pandemi. Bisa nggak dalam hukum kita dengan alasan-alasan seperti ini nggak diproses kasusnya? Gini, saya mohon izin saya buka ya. Oke. Nanti saya pasang kembali. Begini, pertama saya menjawab dulu dari sisi hukum apa yang ingin kita bangun, masyarakat apa yang ingin kita bangun ke depan. Apakah sebuah masyarakat kita ingin ke depan ada masyarakat rakyat kita tidak bisa dihukum perbuatannya kalau misalnya pakai bikini seperti itu di depan publik. Kalau kita ingin membangun sebuah masyarakat seperti itu ke depan, seharusnya apa yang dilakukan oleh siapa namanya Dinar ya, nggak bisa dihukum. Okay. Karena dia seperti kata lawyernya tadi, ya tidak ada publik, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, sekarang mau dibangun politik hukum yang bagaimana? Masyarakat apa yang kita ingin bangun dan kemudian hukum merumuskan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan arah perkembangan masyarakat. Nah, apakah masyarakat kita sudah sampai ke titik bahwa orang dengan berpakaian seperti itu di depan publik? Karena ini kalau saya rujuk kepada catatan yang saya ada peroleh di itu bahwa ini di trotoar pinggir jalan Lebak Bulus Raya tempatnya. Di trotoar pinggir jalan Lebak Bulus Raya, depan umum bukan itu. Jelas depan umum. Berpakaian, maaf ya, saya coba minta teman-teman tolong dikirim pakaiannya bagaimana sih? Udah pernah lihat? Berbikini ya. Apakah dengan berpakaian seperti itu di depan umum hukum tidak bisa menjerat? Oke. Kemudian atau masyarakat kita sudah berubah arahnya, ya nggak apa-apa. Bagaimana next step kalau orang jalan-jalan di depan umum seperti itu? Nah, kemudian saya melihat hukum kita tidak membolehkan hal itu. Begitu kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian terkait yang ditanyakan Anggi tadi, yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, saya ingin mengatakan begini. Saya juga tidak berharap apa yang dilakukan oleh Dinar ini harus diproses hukum. Tidak, saya tidak punya kepentingan apapun. Saya tidak ada permusuhan apapun. Mungkin baru tahu hari ini yang mana orangnya Dinar, baru saya lihat seperti sekarang. Tapi saya ingin menjawab gini. Pandemik ini memang banyak stres, banyak membuat orang, kadang-kadang saya sendiri kalau ketika berbicara seperti ini mengajar pakai masker hilang konsentrasi saya, ya bisa sesak saya nafas. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah orang ketika stres seperti ini, mungkin nanti saya dengan Bung Azhar ini bisa berbeda pendapat. Ini kan kondisi pandemik, kesal saya lempar mic ini ke muka dia. Perbuatan pidana. Apakah hal yang seperti itu menjadi hilang pidana ya? Dengan alasan stres Tidak. karena pandemi? Saya mencuri. Karena ini lapar. Nggak ada kerjaan karena Nggak ada pandemi. kerjaan, mencuri untuk membiayai hidup. Masih ada sedikit toleransi mungkin di titik itu. Tapi kalau misalnya stres dengan maaf ya, saya nggak mau bertelanjang, menyebutkan kata telanjang nanti karena itu akan terjadi debat tebal nanti istilah itu. Berbikini di depan publik untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Aspirasi itu kan bisa disampaikan dengan cara tidak tampil berbikini. Boleh saya persingkat nggak, artinya jeratan pasal dari Undang-Undang
nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ini sudah tepat ya untuk menjerat? Hukumnya masuk. Oke. Secara hukumnya masuk. Boleh tahan di sana dulu, Nah, Bang, ya? apakah ini hukum ini akan bergerak apa tidak? Nah, itu tergantung politik hukum yang ingin dibangun. Bung Haris Azhar, bagaimana pendapat Anda? Tadi dibilang jeratan undang-undang pornografi hukumnya masuk, diproses atau tidak itu kan urusan penyidik nanti ya. Dan proses hukumnya juga tidak bisa lepas saja dengan alasan pandemi dan juga karena stres karena pandemi. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Saya ada beberapa hal dulu ya, sebagai preposisi untuk saya nanti ambil kesimpulan. Satu, cerita-cerita soal Dinar ya, dengan pengakuannya tadi, saya jadi ingat cerita kisah si miskin dan 2 potong roti misalnya. Dia mencuri, lalu kita dulu kalau di bantuan hukum kan suka diajarin tuh, orang miskin curi 2 potong roti, lalu ketika diadili hakimnya bilang, ini hakimnya hakim bener ya, bilang yang salah bukan si miskin, tetapi si pemilik toko roti yang nggak mau berbagi. Dalam Islam juga ada cerita kalau kamu masak baunya sampai ke tetangga, itu mesti berbagi tuh kayak kira gitu. Itu satu. Yang kedua, dalam hak asasi manusia soal pakaian itu ada banyak dimensi. Ada dimensi subjektif, ada dimensi objektif. Dimensi objektif itu artinya tergantung cuaca. Tergantung cuaca, tergantung juga dengan sesuatu yang di luar sudah jadi kultur, tradisi berpakaian, lalu juga tergantung dengan ketersediaan bahan. Ketersediaan bahan itu baik dari bahan maupun dari modelnya. Dimensi yang namanya subjektif itu pada pilihan personalnya, kecenderungannya. Tapi dia nggak bakal lepas dari apa yang tersedia di kultur, di market, atau di dalam ketersediaan yang dia bisa akses. Kadang-kadang juga soal duit misalnya. Nah, itu satu hal. Jadi ada soal keadilan sosialnya, tadi situasinya, yang kita bisa uji dalam kasusnya Dinar. Ada lagi soal bagaimana menerapkan yang alam bawah sadarnya orang ketika berpakaian. Yang ketiga saya mau minjem dari teman-teman para feminis gitu, soal otoritas tubuh. Otoritas tubuh pada perempuan atau sebenarnya laki-laki juga pada setiap manusia. Jadi mereka bertanggung jawab pada tubuh. Jadi mereka tahu, misalnya dalam soal pandemi sekarang ini banyak orang mengutip pasal yang ada di Undang-Undang Kesehatan. Setiap orang berhak untuk menentukan apa yang terbaik tindakan untuk medis bagi dirinya. Terkait vaksin itu ya. Pakaian juga seperti itu. Nah, konteks Dinar yang saya mau bilang dalam konteks Dinar begini, ada banyak dimensi. Ada latar belakangnya Dinar satu, yang kedua memang ada keterjebakan Dinar dalam struktur politik hukum atau legalitas yang ada di Indonesia. Tetapi struktur hukum itu atau kapasitas hukum itu dia tidak bisa membatasi serta-merta begitu saja pada kondisi manusia. Kadang-kadang orang bisa meledak. Misalnya undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ada turunan-turunan peraturan di kantor polisi yang sebetulnya lebih strict. Tetapi banyak teman-teman atau orang-orang tetap demo karena ada situasi lagi yang tidak bisa ditahan-tahan, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya cuma mau bilang, iya sih, dari sisi undang-undang pornografi ini bisa kena Dinar. Tetapi menurut saya harus, ini kalau mau benar ya, saya meyakini itu harus dilihat sejumlah kondisi pada Dinarnya juga, gitu. Gak mungkin, kan Dinar juga bukan setiap hari pakai bikini di tengah jalan. Ada yang memicu berarti kalau menurut Anda ya, jadi dia bukan orang yang menciptakan kegaduhan. Dia menciptakan kegaduhan karena begini, Dinar itu tiap hari saya tahu pakai celana jeans, ya kan? Mungkin dia pakai kaos, saya istilahnya nggak tahu lah, tapi pakai seperti itu. Yang tiba-tiba itu minggu lalu ya atau 2 minggu lalu ya kira-kira. Minggu lalu. Let's say minggu lalu, itu tiba-tiba dia pakai bikini di tengah jalan. Bahkan dia pakai baju normal aja di pinggir jalan juga jarang. Biasanya mungkin naik mobil atau naik kapal jet misalnya kayak gitu. Nah,
Jadi ada sesuatu yang harus diperiksa. Ada sesuatu yang harus diperiksa. Oke. Apakah dia sadar? Apakah misalnya dia punya tujuan atau ada yang memotivasi? Nah, boleh saya potong sampai di sana. Apakah dia sadar? Sadar. Ada tujuannya? Ada. Belum untuk tentu, Anggi. Menyampaikan Sadar kekesalan atau sadar itu artinya keresahan. bukan ada yang nyuruh ya, tetapi maksudnya begini. Tadi dia bilang bahwa saya orangnya gerak cepat aja. Bahasa saya begitu ya, nggak banyak Tidak pikiran berpikir dan panjang lain-lain. katanya tadi. Tapi dia juga punya satu situasi bahwa ada beban, ada kondisi keluarga, mungkin juga soal pekerjaan, pendapatan dan lain-lain. Meskipun tidak serta-merta seperti tadi yang kata Om Nasrullah sebutkan, mentang-mentang lagi protes itu bilang ketua abang. Tadi Abang Nasrullah bilang, mentang-mentang PPKM saya boleh lempar mic sama Haris. Nggak begitu. Harus dicek dulu. Tetapi maksud saya ada historisitas. Ada latar belakang proses di kurun waktu tertentu yang membuat Dinar juga berani. Karena kalau nggak ada situasi begini, atau kita lihat catatannya sebelum PPKM atau sebelum pandemi, pernah nggak kamu pakai bikini di jalan Lebak Bulus? Mungkin dia pernah pakai bikini. Kalau spesifik di Jalan Lebak Bulus mungkin tidak ya. Tapi kalau kita review dengan profesinya Dinar, beberapa ada yang menggunakan bikini ya di Instagram. Nah itu dia, itu kan sisi lain lagi yang saya mau bilang begini. Kalau kita pakai bikini, bukan saya ya, maksudnya bikini kan biasa. Ya saya juga boleh sih, cuman kan agak lucu aja. Saya kan budiman, bulu di mana-mana, jadi agak susah. Tapi kalau misalnya kita ke pantai, kita ngelihat perempuan pakai bikini, ya emang itu tempatnya gitu. Kan ada yang bilang, ya kalau lu nggak mau ngeliat perempuan dosa, lu jangan ke pantai. Oke, nih sebentar nih. Sebelum kita lanjutkan, ini ada juga komentar menarik nih. Mungkin teman-teman bisa menghadirkan terkait dengan omongan pantai ini. Ada pendapat dari rekan artis lainnya juga yang mengomentari ini. Kalau apa bedanya orang berbikini di pinggir jalan? Boleh dikeluarkan mungkin pernyataannya, kita baca bersama. Ini loh, Dinar Candy berbikini di jalan. Lalu ini komentarnya, porno aksi di mananya katanya. Kalau kita baca ini isinya kan bedanya, kalau di pantai juga orang berbikini, berarti yang di pantai juga bisa kena. Nah, Bung Nasrullah mungkin bisa mengomentari itu juga tuh. Jadi gini, berbikini itu ada tempatnya, ya. Yang dilarang itu adalah di muka umum dalam pengertian bahwa pantai itu bukan dalam pengertian muka umum yang dimaksudkan undang-undang. Oke. Ya. Walaupun pantai di itu memang kalau kita pakai celana jeans, kita mau berenang di laut kan nggak masuk akal. Itu namanya penggunaan sebuah busana yang tidak pada tempatnya. Di pantai, Anda pergi di Bali, maaf ya, di sepanjang pantai itu banyak orang yang berbikini, no problem, nggak ada masalah. Terus tapi juga saya tidak melihat juga di Bali itu orang berjalan di mall, depan mall yang bukan wilayah pantai dengan berbikini seperti yang dilakukan Dinar di jalan Lebak Bulus itu. Jadi semua itu ada pada tempatnya. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang disampaikan tadi oleh siapa artis yang ada di sana di pantai, ya memang nggak ada masalah secara hukum. Anda pakai baju renang di kolam renang tidak ada masalah secara hukum. Enggak, jadi gini, Bang Sebentar, Nasrullah. boleh nggak nanti kita jeda dulu sejenak? Bisa nggak jedanya ntar aja? Jangan ditawar dong. Kita kembali sesaat lagi.